Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas submateri mengenai penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Silakan diperhatikan dengan baik. Semoga setelah selesai materi pada video ini, kalian bisa memahami materinya dan bisa mengaplikasikan atau menerapkan pada soal-soal tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa. Nah, untuk melihat kembali, rumus empiris itu adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan atom-atom paling sederhana atau paling kecil dalam suatu senyawa. Sedang untuk rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom atom-atom yang menyusun satu molekul senyawa kimia. Jadi bahasanya kalau rumus empiris itu merupakan rumus dengan perbandingan paling sederhana dari jumlah atomnya gitu ya. Contohnya di sini ada beberapa senyawa yang saya berikan. Ini ada contoh glukosa. Glukosa ini mempunyai rumus molekul C6H12O6. Nah, rumus empirisnya dia adalah CH2O ya. Ini merupakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atomnya. Kemudian ada benzena yang punya rumus molekul C6H6 ya, karena dia rumus molekulnya adalah C6H6, maka rumus empirisnya adalah CH. Untuk propena dengan rumus molekul C3H6 yang punya rumus empiris CH2 ya, tinggal dibagi aja nih angka-angka pada rumus molekulnya menjadi perbandingan paling sederhana. Kemudian ada etana, rumus molekulnya adalah C2H6 ya. Nanti dia punya rumus empiris CH3. Kemudian ada metana itu rumus molekulnya adalah CH4 ya. Rumus empirisnya juga CH4. Kenapa? Karena memang perbandingan atom-atom pada rumus molekul metana itu CH4 merupakan perbandingan paling sederhana. Sehingga rumus empirisnya sama dengan rumus molekul gitu ya. Nah, untuk air dengan rumus molekul H2O, dia juga mempunyai rumus empiris yang sama dengan rumus molekulnya yaitu H2O. Karena perbandingan jumlah atom pada rumus molekul air itu sudah merupakan perbandingan paling sederhana. Perbandingan bila bulat pada rumus empiris menyatakan perbandingan jumlah mol atomnya. Sehingga dalam penentuan rumus empiris maupun rumus molekul, kita bisa menganalisis dengan cara mencari perbandingan mol dari setiap atom yang terdapat dalam molekul senyawa tersebut. Biar lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soalnya. Dari hasil analisis, suatu senyawa kimia diketahui mengandung 26,57% kalium, 35,36% kromium, dan 38,07% oksigen. Jika diketahui ARK sama dengan 39, kemudian ARC sama dengan 52, dan ARO sama dengan 16, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, perlu kita ingat bahwa rumus empiris itu adalah menyatakan perbandingan mol setiap atom atau unsur dalam senyawa. Nah, untuk mencari mol suatu atom atau unsur kan rumusnya adalah massa dibagi air. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena ini merupakan rumus yang paling sederhana ya. Tinggal kita mencari massa dan kemudian air sudah ada di soal. Ini kan airnya sudah di soal nih, ARK-nya sekian ya. Pakai cairnya sekian, ARO-nya sekian. Berarti kita tinggal mencari massanya berapa gitu. Nah, karena di soal tidak ada keterangan massanya berapa ya, hanya ada persentase, kita anggap massa total senyawanya adalah 100 gram. Nanti sehingga angka-angka persentase ini, angka 26,57%, 35,36%, dan 38,07% akan menjadi jumlah massa dari setiap atom atau setiap unsurnya. Sehingga perbandingan mol atom-atomnya adalah sebagai berikut. Mol K dibanding mol Cl dibagi mol O sama dengan massa K dibagi ARK, kemudian massa Cl dibagi HCl, dan massa O dibagi ARO. Nah, karena kita sudah menganggap massa total senyawanya adalah 1 gram, maka massa K-nya adalah 26,57 gram, ARK-nya sudah ada 39, kemudian massa Cl-nya dari tadi kan persentasenya 35,36%, maka massanya adalah 35,36 gram. Nah, untuk O karena persentasenya adalah 38,07%, maka massanya menjadi 38,07 gram. Nah, tinggal dibagi dengan airnya, maka akan didapat hasil seperti ini.
26,57 bagi 39 adalah 0,680. 35,36 bagi 52 adalah 0,680. Kemudian 38,07 bagi 16 adalah 2,379. Nah, angka-angka ini kemudian kita ubah menjadi perbandingan bilangan bulat. Nah, biar mudah kita bagikan semua angka ini dengan angka yang paling kecil. Berarti kan angka paling kecil adalah 0,680. Maka hasilnya adalah 1 banding 1 banding 3,5. Ini juga belum selesai ya, karena ternyata ada 3,5, bukan bilangan bulat. Sehingga kita kalikan 2, jadi 2 banding 2 banding 7. Nah, kalau ini sudah merupakan perbandingan bilangan bulat, maka ini adalah rumus empirisnya. Ya, berarti K-nya 2, CR-nya 2, O-nya 7. Rumusnya adalah, rumus empirisnya adalah K2, CR2, O7. Mudah ya, cara menentukan rumus empiris suatu senyawa. Paling mudah adalah menggunakan rumus mol, yaitu massa dibagi AR, begitu. Nah, kita juga bisa menentukan rumus molekul suatu senyawa berdasarkan kadar atau persentase unsur dalam senyawa tersebut ya. Rumus kadar atau persentase unsur dalam senyawa adalah seperti ini. Contoh ada senyawa AXBY. Nah, persen A dalam senyawa AXBY adalah X atau jumlah unsur A dikali ARA dibagi ml senyawa AXBY dikali dengan 100%. Kalau mau mencari persentase B gimana ya? Persentase B dalam senyawa AXBY berarti Y atau jumlah B ya kan pada senyawa AXBY. Nah, Y ini menunjukkan jumlah atom B-nya. Sehingga Y atau jumlah atom B dikalikan dengan ARB dibagi ml senyawa AXBY dikalikan 100%. Itu adalah rumus kadar atau persentase unsur dalam suatu senyawa. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan massa unsur dalam sejumlah massa suatu senyawa atau zat. Nah, kalau kita mau menentukan massa unsur dalam sejumlah massa, berarti tanda persennya kita akan menjadi massa, ya kan? Berarti misalkan ada senyawa AXBY, untuk mencari massa A dalam senyawa tersebut, ya. Contoh misalkan senyawanya mempunyai massa Z gram, berarti massa A dalam Z gram AXBY adalah X atau jumlah A dikalikan dengan ARA dibagi dengan ml senyawa AXBY dikalikan Z gram. Ya, perlu diperhatikan kalau misalkan persen, ya di sini persen A ini berarti 100% atau persentase dari senyawanya. Persen B ini juga di 100% atau persentase dari senyawanya. Sedangkan kalau mencari massa, ya massa A dalam senyawa, ya berarti di sini dikalikan dengan massa total senyawanya. Begitu. Kalau mau mencari massa B ya berarti Y atau jumlah B ya. Kalau mau mencari massa B, misalkan massa B dalam Z gram A X B Y, berarti kan Y atau jumlah B dikalikan dengan ARB dibagi dengan ml senyawa atau ml AXBY nya dikalikan dengan Z gram, kan begitu. Itu kalau mencari massa B-nya, gitu ya. Nah, lebih mudah dalam menggunakan atau memahami rumus yang tadi, kita masuk ke contoh soal. Suatu senyawa dengan Mn30 mengandung 80% unsur karbon dan 20% unsur hidrogen. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, kita anggap rumus molekul senyawa adalah CXHY ya. Kenapa? Karena senyawanya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Kita belum tahu jumlahnya berapa. Nah, kemudian kadar C dalam senyawa CXHY kan berarti X atau jumlah C ini kan dikali ARC-nya dibagi ml senyawa CXHY dikalikan dengan 100%. Nah, karena kadar C-nya adalah 80%, maka 80% sama dengan X atau jumlah atom C-nya yang mau kita cari, kemudian kali 12 dibagi 30 kali 100%. Maka kalian dapatkan X-nya adalah 2 ya, 80% kali 30 dibagi 100% kali 12. Nah, kita mencari X-nya berapa? X-nya udah ketemu, yaitu 2. Sekarang kita mau mencari Y-nya. Berarti kita menggunakan rumus kadar H ya. Kadar H dalam CXHY adalah Y atau jumlah atom H dikalikan dengan ARH dibagi ml CXHY dikali 100%. Nah, berarti karena kadar H 20%, maka 20% sama dengan Y
kali ARH-nya adalah 1 dibagi MRCH-nya 30 di sini ya. Ini 30 nih. Kali 100%. Maka dapat Y-nya adalah 6 ya. 20% kali 30 dibagi 100% kali 1 yaitu 6. Nah, sehingga rumus molekul dari senyawa tersebut adalah C2H6. Nah, ini juga bisa menggunakan rumus yang tadi, tergantung soalnya yang seperti apa ya. Nah, kalau misalkan di sini kan di soal nggak ada airnya nih. Nah, kita butuh air C berapa, RH berapa. Kalau di soal tidak tersedia, kita boleh melihat pada tabel periodik unsur airnya berapa. Karena memang dibolehkan untuk melihat air pada tabel periodik unsur begitu. Contoh soal yang lain. Suatu senyawa hidrokarbon mengandung unsur C, H, dan O. Pada pembakaran 0,29 gram senyawa diperoleh 0,66 gram CO2 dan 0,27 gram H2O. Bila massa molekul reaktif senyawa tersebut adalah 58, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Nah, karena senyawa ini mengandung 3 unsur yaitu C, H, dan O, maka kita anggap rumus molekulnya adalah CXHYOZ ya. CXHYOZ. Nah, karena di sini ada keterangan terjadi suatu reaksi pembakaran ya, pada pembakaran ya kan, pada pembakaran 0,29 gram gitu kan. Maka kita harus reaksinya seperti ini ya. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang ditambahkan dengan O2 ya. Kita bisa menuliskannya adalah kita makan O2. CXHYOZ ditambah O2 ini kan menghasilkan senyawa CO2 dan H2O kan begitu. Nah, kemudian untuk mencari X, Y, dan Z-nya, kita bisa menggunakan rumus menghitung massa, begitu, massa unsur dalam suatu senyawa. Kita mau mencari massa C dulu ya. Massa C dalam CXHYOZ sama dengan massa C dalam CO2 hasil pembakaran. Jadi massa C di sini sama dengan massa C yang di sini. Kenapa? Karena semua atom C-nya atau semua unsur C pada senyawa CXHYOZ itu diubah menjadi senyawa CO2 atau C-nya semua pada senyawa CO2, ya kan? C pada senyawa CXHYOZ berubah menjadi C pada CO2. Ini kan nggak ada C lagi. Nah, berarti massa C yang di senyawa CXHYOZ sama dengan massa C pada senyawa CO2 begitu. Nah, kita bisa mencari massa C dalam CO2 dengan rumus ini, jumlah C ya kan, satu kan jumlah C-nya kali air C, kemudian bagi MrCO2 kali massa CO2. Jumlah C-nya adalah 1 ya, kemudian air C-nya adalah 12, MrCO2-nya adalah 44 dikali massa CO2 adalah 0,66 gram. Ini kan dari sini soal. Sehingga didapatlah massa C-nya adalah 0,18 gram. Kemudian kita mencari massa H ya. Massa H dalam senyawa CXHYOZ sama dengan massa H dalam H2O. Kenapa? Ya karena di sini semua H-nya ya, semua H pada senyawa CXHYOZ diubah jadi ke H2O. Kan nggak ada H yang lain lagi gitu. Di produk hanya ada H pada H2O begitu. Nah, untuk mencari massa H dalam senyawa H2O, kita bisa menghitung dengan rumus jumlah H dikali dengan ARH dibagi MrH2O dikali dengan massa H2O. Jumlah-nya adalah 2 ya kan, karena H2O ini kan, baik jumlah H-nya adalah 2, ARH-nya adalah 1, kemudian MrH2-nya adalah 18, massa H2O-nya adalah 0,27 gram. Nah, di soal ada, sehingga didapatlah massa H-nya adalah 0,03 gram. Nah, sekarang kita mau mencari massa O. Nah, kalau mau mencari massa O, kita tidak bisa menggunakan dua rumus yang sama seperti ini ya. Karena apa? Karena O-nya itu O pada senyawa itu kan ditambah dengan oksigen untuk pembakaran, dia berpisah. Ke dalam senyawa CO2 ada O-nya, di H2O juga ada O-nya. Maka kita nggak bisa menentukan massa O menggunakan rumus yang sama dengan menghitung massa H atau massa C begitu. Terus bagaimana Pak? Ya mudah saja. Karena massa C dan massa H sudah diketahui, untuk mencari massa O tinggal massa senyawa ya. Massa CXHYOZ-nya dikurangi dengan jumlah dari massa C dan massa H. Kan senyawanya hanya terdiri dari 3 unsur. CHO. Kalau massa C dan massa H-nya ketemu, ya berarti massa O-nya kan sisanya gitu kan. Nah, massa senyawanya adalah 0,29 gram ya. Di sini ada 0,29 gram senyawa. Kemudian massa C dan ditambah massa H-nya adalah 0,8 ditambah 0,05
3. Berarti hasilnya adalah 0,08 gram. Nah, dari sini setelah kita tahu massa C, massa H, dan massa O dalam senyawa, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu perbandingan mol ya, untuk mencari rumus empirisnya. Walaupun di sini ini kan yang ditanyakan rumus molekul ya. Kalau mau mencari rumus molekul, kita harus bisa mengetahui rumus empirisnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung rumus empiris, berarti kan gini, perbandingan mol dari C banding mol H banding mol O kan berarti massa C dibagi air C dibanding dengan massa H dibagi air H dibanding dengan massa O dibagi air O, kan begitu ya. Nah, massa C-nya sudah ketemu tadi, yaitu 0,18 gram, air C-nya adalah 12, kemudian massa H-nya adalah 0,03 gram, kemudian air H-nya adalah 1, dan massa O-nya adalah 0,8 gram, air O-nya adalah 16. Dari sini akan didapat hasil 0,015, itu 0,18 dibagi 12 dan 0,15, 0,03 dibagi 1 adalah 0,03, kemudian 0,8 bagi 16 dan 0,005. Nah, kalau ini pecahan, maka kita ubah menjadi perbandingan bilangan bulat ya. Berarti dibagi angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 0,005, sehingga didapatkan perbandingan bilangannya menjadi 3/6 banding 1, ya kan? 0,015 dibagi 0,05 kan 3. 0,03 bagi 0,005 6. Ya, 0,05 bagi 0,05 ya adalah 1. Berarti rumus empirisnya adalah C3H6O. Ini belum selesai ya, karena pertanyaannya adalah rumus molekul. Nah, karena di sini ml senyawanya sudah ada, yaitu 58, maka gini, ml dari senyawa C3H6O, karena ini rumus empirisnya ya, kalikan N sama dengan 58, begini. Kita bisa mencari jumlah N-nya. Nanti kalau jumlah N-nya ketemu, tinggal kita mencari rumus molekulnya ya. Nah, ml dari C3H6ON sama dengan kan 3 kali air C ya. Kan gitu, ml kan gitu. 3 kali air C ditambah 6 kali air H ditambah 1 kali air O. Nah, kemudian kalikan N, kan begitu. ml-nya dari 58, maka 58 sama dengan 3 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 1 kali 16 kalikan N. Berarti 58 sama dengan 3 kali 12 adalah 36, 6 kali 1 adalah 6, 1 kali 16 adalah 16, sehingga totalnya menjadi 58 sama dengan 58 N. Nah, berarti N-nya adalah 1. Karena N-nya 1, maka rumus molekulnya adalah C3H6O dikali 1, ya berarti C3H6O. Artinya rumus empirisnya itu sama dengan rumus molekul gitu ya. Nah, kalau misalnya N-nya 2 ya berarti dikalikan 2, berarti CC6 H12O2 gitu. Kalau N-nya misalkan 3 ya berarti C-nya 9, H-nya 18, kemudian O-nya adalah 3 begitu. Mengikuti jumlah N-nya, tinggal dikalikan di sini di bawah ini ya. Tinggal dikalikan, ini dikalikan, 6-nya juga dikalikan, nanti ini juga dikalikan begitu. Itulah penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi intinya, untuk penentuan rumus senyawa, kita pertama kali dapat rumus empirisnya terlebih dahulu. Kemudian baru bisa mencari rumus molekul ketika ml atau massa molekul relatif dari senyawanya diketahui. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Itu aja video untuk hari ini. Nanti untuk siswa saya ada tugas yang harus dikumpulkan di classroom. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan boleh tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi WA saya pribadi atau bisa tulis di classroom. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.